Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Pada kali ini saya akan mempersembahkan presentasi mengenai prinsip korosi untuk memenuhi tugas besar pertama pada mata kuliah korosi dengan dosen mengampu Dr. Anda Igustir Ayu Arwati, MT PhD, Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin. Oke. Yang pertama adalah prinsip korosi. Prinsip korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya dan menghasilkan senyawa yang tak dikehendaki. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi logam, bagian tertentu dari logam bertindak sebagai anoda dan bagian lain sebagai katoda. Jenis korosi terbagi dua. Yang pertama, korosi kimia atau chemical corrosion, yaitu korosi yang terjadi dengan reaksi kimia secara murni. Biasanya terjadi pada temperatur tinggi atau dalam keadaan kering. Contoh seperti pada katup motor bakar. Korosi yang kedua yaitu korosi elektrokimia atau electrochemical corrosion, yaitu korosi yang terjadi bila reaksinya berlangsung dengan suatu elektrolit, yaitu cairan yang mengandung ion-ion. Reaksi yang berlangsung dengan adanya air atau uap air. Reaksi semacam inilah yang paling banyak terjadi pada reaksi korosi. Faktor yang mempengaruhi korosi yang pertama, kontak langsung logam dengan H2O atau air dan juga O2 atau oksigen. Keberadaan zat pengotor, kontak dengan elektrolit, temperatur, pH, metalurgi, dan yang terakhir adalah mikroba. Yang pertama adalah kontak langsung logam dengan H2O dan O2. Korosi besi terjadi apabila ada oksigen dan air. Logam besi tidaklah murni, melainkan mengandung campuran karbon yang menyebar secara tidak merata dalam logam tersebut. Akibatnya, menimbulkan perbedaan potensial listrik antara atom logam dengan atom karbon. Atom logam besi atau Fe bertindak sebagai anoda dan atom C sebagai katoda. Oksigen dari udara yang larut dalam air akan tereduksi, sedangkan air sendiri berfungsi sebagai media tempat berlangsungnya reaksi redoks pada peristiwa korosi. Semakin banyak jumlah O2 dan H2O yang mengalami kontak dengan permukaan logam, maka semakin cepat berlangsungnya korosi pada permukaan logam tersebut. Yang kedua adalah keberadaan zat pengotor. Zat pengotor di permukaan logam dapat menyebabkan terjadinya reaksi reduksi tambahan sehingga lebih banyak atom logam yang teroksidasi. Sebagai contoh, adanya tumpukan debu karbon dari hasil pembakaran BBM pada permukaan logam mampu mempercepat reaksi reduksi gas oksigen pada permukaan logam. Dengan demikian, peristiwa korosi semakin dipercepat. Yang ketiga, kontak dengan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam dalam air laut dapat mempercepat laju korosi dengan menambah terjadinya reaksi tambahan. Sedangkan konsentrasi elektrolit yang semakin besar dapat melakukan laju aliran elektron sehingga korosi menjadi meningkat. Yang keempat adalah temperatur. Temperatur mempengaruhi kecepatan reaksi redoks pada peristiwa korosi. Secara umum, semakin tinggi temperatur maka semakin cepat terjadinya korosi. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya temperatur maka meningkat pula energi kinetik partikel sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif pada reaksi redoks semakin besar. Dengan demikian, laju korosi pada logam semakin meningkat. Efek korosi yang disebabkan oleh pengaruh temperatur dapat dilihat pada perkakas atau mesin yang dalam pemakaiannya menimbulkan panas akibat gesekan seperti cutting tools atau dikenai panas secara langsung seperti kendaraan bermotor. pH peristiwa korosi pada kondisi asam yakni
kondisi pH di bawah 7 semakin besar, karena adanya reduksi tambahan yang berlangsung pada katode. Adanya reduksi tambahan pada katode menyebabkan lebih banyak atom logam yang teroksidasi sehingga laju korosi pada permukaan logam semakin besar. Selanjutnya adalah mengontrol korosi. Yang pertama, menghilangkan elektroda. Kedua, menghilangkan atau menghindari kontak antara elektroda. Yang ketiga, menghilangkan atau mengontrol elektrolit. Yang pertama adalah menghilangkan elektroda. Menghilangkan elektroda di sini artinya kita menghindari terbentuknya anoda dan katoda yang dapat terjadi sel galvanik. Ada beberapa cara untuk mencapai kondisi batas. Di antaranya, yang pertama, memilih dua logam yang memiliki open circuit voltage. Di antaranya, yaitu di antara dua material tersebut beda potensialnya tidak lebih dari 0,25 volt. Yang kedua adalah membuat area permukaan anoda lebih luas daripada area katoda. Yang ketiga, menjaga jarak material anoda dan katoda sejauh mungkin. Yang selanjutnya adalah menghilangkan atau menghindari kontak antara elektroda. Jika dua logam berbeda disambung, kita dapat menghindari kontak di antaranya menggunakan insulator washer, bushing, maupun gasket. Yang ketiga, menghilangkan atau mengontrol elektrolit. Ini merupakan teknik yang paling banyak diterapkan. Elektrolit bisa dihindari melalui protective coating pada permukaan logam atau material. Coating atau pelapisan bisa dengan yang pertama organic coating, contohnya cat, karet, ataupun plastik. Yang kedua, inorganic coating, contoh enamel, glass, dan semen. Yang ketiga adalah metallic coating, contohnya seperti zinc coating, tin coating, stainless steel cladding. Jika pemberian coating pada struktur atau logam tidak memungkinkan, maka kita harus mengontrol larutan elektrolitnya, yaitu dengan menambahkan inhibitor pada elektrolit sehingga akan memperlambat reaksi yang terjadi pada anoda maupun katoda. Salah satu contoh yang sering dijumpai yaitu pemberian pada radiator mobil. Proteksi katoda biasanya juga disebut sacrificial anoda karena tujuannya mengorbankan logam untuk melindungi katoda. Logam dikorbankan sifatnya harus lebih anodik dalam galvanic series. Logam yang biasanya digunakan untuk tujuan ini yaitu magnesium, aluminium, dan zinc. Cara lain yang digunakan yaitu dengan mengalirkan elektron ke logam yang akan dilindungi. Berikut skema dari proteksi anoda. Selanjutnya adalah proteksi anoda. Ini merupakan kebalikan dari proteksi katoda. Arus listrik hasil reaksi korosi bukan dilawan tetapi justru diperbesar, sehingga kekuatan arus itu mencapai daerah pasif sehingga reaksi korosi terhenti. Sekian presentasi saya mengenai prinsip korosi. Jika ada salah kata ataupun penyampaian, saya mohon sebesar-besarnya. Saya tutup presentasi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.